Baik, untuk pembelajaran surat At-Tin ini, mari kita mulai dari tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran surat At-Tin, yang pertama, kita akan membaca surat At-Tin bersama-sama dengan baik dan benar agar kita terbiasa untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian kita akan belajar memahami makna dari surat At-Tin, dan kemudian setelah kita memahaminya, kita harus belajar untuk menunjukkan sikap saling mengingatkan dan berpegang teguh sebagai penerapan dari pemahaman Quran surat At-Tin. Nah, kemudian kita baca surat At-Tin bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, mudah-mudahan dengan sering membaca surat At-Tin ini kita akan lebih mudah untuk menghafalnya. Mari kita lanjutkan untuk makna dari surat At-Tin. Yang pertama, kita harus tahu dulu kenapa dinamakan surat At-Tin. Nah, surat ini dinamakan dengan At-Tin karena diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama di surat At-Tin tersebut. Wattini wazzaitun, artinya buah tin. Kemudian surat At-Tin menempati urutan yang ke-95 di dalam Al-Quran dan berjumlah 8 ayat. Nah, surat At-Tin diturunkan di kota Mekah, maka surat At-Tin termasuk golongan surat Makkiyah. Karena berdasarkan tempat diturunkannya, surat di dalam Al-Quran terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Dan yang kedua, golongan surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Madinah. Nah, itu golongan surat At-Tin. Kemudian kita akan lebih mempelajari tentang kandungan surat At-Tin. Kandungan dari surat At-Tin ayat pertama yaitu tentang buah tin dan buah zaitun, bahwa buah tin itu adalah buah yang enak dan lembut, untuk tubuh juga bagus, bermanfaat sekali untuk kesehatan, bisa menjadi obat bagi tubuh. Di antaranya bisa mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Kemudian zaitun juga memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah. Mungkin di antara kalian pernah mengetahui minyak zaitun ya. Nah, kemudian di ayat yang kedua di sini disebutkan tentang Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai tersebut terdapat di semenanjung Sinai, yaitu lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Nah, Gunung Sinai itu tingginya kurang lebih 2285 meter di atas permukaan laut. Disebut juga Jabal Musa. Jabal itu artinya gunung. Nah, disebut Gunung Nabi Musa karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Maka pada malam Isra Mi'raj, Rasulullah sempat berhenti sebentar di tempat ini untuk melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Kemudian di ayat ketiga terdapat kota yang aman. Wa hadzal baladil amin. Kota yang aman yang dimaksud adalah kota Mekah. Nah, di sini kita lihat di gambarnya. Kota Mekah itu
disebut kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura, yaitu tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di ayat keempat, di situ disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling baik. Nah, proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk lain. Manusia itu diberikan akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia itu serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, tampan, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Kalau hewan, mereka hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Mereka tidak memiliki akal. Maka kita harus betul-betul memanfaatkan akal dan pikiran kita agar betul-betul berbeda dengan yang namanya hewan. Kemudian ayat yang kelima, di situ disebutkan bahwa Allah mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya, bisa menjadi hina jika pengetahuan, sikap, dan perilakunya keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka kita harus selalu mengikuti aturan-aturan dari Allah dan Rasul-Nya. Nah, di sini ada contoh-contoh kelebihan manusia. Bedanya manusia dengan binatang itu sangat jelas. Di antara manusia juga ada perbedaannya. Di antaranya dari cara mereka bertutur kata, berpakaian, makan dan minum, bergaul sesama teman, menggunakan anggota tubuh. Nah, kalau semuanya dipergunakan dengan baik, tentu saja manusia akan lebih mulia di antara manusia lainnya dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat ke-6, bahwa orang-orang yang tidak pernah hina itu yaitu mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Nah, di sini orang-orang yang beramal soleh, misalkan sholat fardu, sholat sunnah pada waktunya, rajin bersedekah, ikhlas menolong temannya. Nah, itu ya contoh kegiatan-kegiatan yang sangat baik dan mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian di ayat ke-7 disebutkan bahwa pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Nah, manusia tidak boleh meragukan adanya hari pembalasan atau hari kiamat, karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Nah, pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Nah, di ayat yang ke-8 atau ayat yang terakhir itu disebutkan bahwa Allah adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan, ya. Nah, di ayat ke-8 bunyinya seperti apa? Yuk kita sebutkan lagi. Wattini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Nah, alaisallahu biahkamil hakimin, bahwa Allah sebaik-baiknya pengatur segala urusan, ya. Jadi yang menjadi hakim atas segala persoalan nanti di akhirat. Nah, itulah penjelasan dari surat At-Tin ayat 1 sampai 8.